pagi Bapak Ibu, semoga kita sehat semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD 6 Lapangan. Marilah kita pertama-tama kita bersyukur atas karunia Allah SWT yang telah memberikan lapang dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Kemudian salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita hingga sampai saat ini berada di zaman penerangan. Bapak Ibu, izinkan saya di sini mau memaparkan sebuah mau mendiskusikan tentang budaya positif. Sini agendanya adalah pembukaan, kedua kompetensi lulusan, tiga pemahaman inti dan eksplorasi, kemudian refleksi. Nah, sebelumnya ada pertanyaan formatif terlebih dahulu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak setuju atau tidak setuju? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju semua. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Coba langsung kita ke topik hari ini adalah yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Berikutnya restitusi 5, restitusi kontrol, dan yang terakhir yang ke-6 restitusi segitiga restitusi. Oke, lanjut kita ke yang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini dijelaskan tentang perubahan paradigma, yaitu kegiatan kepalan tangan. Nah, di sini kita diminta untuk mempraktekkan. Kita bayangkan kita sedang memegang barang yang berharga, misalnya entah itu emas atau apa saja yang menurut Bapak itu berharga. Kita kepalkan. Nah, kita kepalkan. Kemudian kita bayangkan seandainya ada orang atau teman kita misalnya ingin membuka atau memaksa atau merayu, kira-kira kepalan tangan itu kita buka atau tidak? Tidak. Jadi misalnya dirayu, misalnya kita membawa uang 100, kemudian teman kita memaksa membuka misalnya, kira-kira gimana? Kita buka atau tidak? Kalau misalnya nanti saya ganti 200.000, ayo, misalnya 200.000, tapi buka tangannya, langsung dibuka. Nah, dibuka atau tetap ditutup? Buka. Ya, di situ misalnya sobek kelas secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda.
letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuai tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, terus menghardik, merayu, menyimak, apa saja. Nah, apa yang terjadi? Apa kita membukakan atau tidak? Kalau diancam ya dibuka. Kalau diancam dibuka. Kalau diraih 200.000 dibuka. Ya, kalau diraih 200.000 dibuka ya. Ya, jadi itu itu maksud dan tujuannya apa? tujuannya. Meminta untuk apa ya? Nah, berarti itu kan kontrol ya. Berarti yang membuka itu atas kehendak kita sendiri kan? Atas kehendak kita sendiri. Misalnya kita menutup kehendak kita, membuka juga kehendak kita. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Berarti guru mengontrol murid itu ilusi. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi itu apa? Antara nyata dan tidak nyata. Berarti ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, tadi kita sudah di awal tadi menggenggamkan secara kertas uang, barang berharga, kita genggam sekuat tenaga. Misalnya ada teman atau orang bisa meminta untuk memaksa membuka, merayu, mengancam. Kira-kira tadi gimana? Tetap kita buka atau tetap kita pertahankan? Tergantung situasi. Iya. Nah, di situ stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang salah. Kira-kira gimana Bu? Kalau misalnya perilaku buruk dilihat dari sesuatu yang salah, kira-kira benar atau tidak? Tidak. Berarti perilaku buruk tidak semuanya salah. Ya, misalnya ada anak, misalnya dia malak atau datang terlambat. Bisa jadi anak malak itu karena di rumah mungkin lupa membawa bekal, atau tidak dikasih uang sama orang tuanya, atau tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Biasanya itu sering terjadi di sekolah. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian
Saya bisa mengontrol orang lain. Bisakah kita mengontrol orang lain? Ya, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang sebenarnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pemaksaan kita biasanya sering memaksa anak. Misalnya apa? Memaksa anak. Pernah nggak memaksa anak? Misalnya, ayo bersihkan halaman. Kita paksa. Nah, ya biasanya pemaksaan adalah ada pada saat rujukan gagal. Nah, kita bisa berkolaborasi, misalnya, ayo anak-anak kita bersama-sama bersihkan halaman kita juga bekerja, anak juga itu bekerja, berarti kita berkolaborasi menciptakan pilihan yang baru. Dan model berpikir menang atau kalah. Yang seharusnya model berpikir itu adalah menang. Disiplin positif, teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, mengontrol Anda yang bisa mengontrol Anda. Itu makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua pelaku memiliki tujuan, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian yang model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. 5 positif kontra itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Apakah makna disiplin? Disiplin artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas batas, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Ini adalah nilai-nilai kebijakan universal, jadi menyeluruh ya. Jadi setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi institusinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dan dalam dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kemudian yang terakhir itu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, mandiri, benaran kritis, berkebenaran global, bergotong royong dan kreatif.
ya. Hukuman itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu adalah motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu tujuan disiplin positif. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara itu, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Apa itu? Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan dapat menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Dan penghargaan juga dapat penghargaan tidak efektif atau penghargaan merusak hubungan. Itu pengaruh tentang penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebijakan apresiasi, misalnya dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, jadi beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, ini adalah contoh pengakuan ekspresi kebijakan. Kemarin saya perhatikan kamu rajin sekali. Saya menghargai usaha kamu yang telah datang lebih pagi misalnya. Terima kasih untuk apa misalnya kan? Ini contoh pembuka. Kemudian nilai kebijakannya itu adalah rasa empatimu besar sekali. Kemudian kepedulian misalnya. Kepedulianmu apa misalnya? Rasa tanggung jawabmu misalnya. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, itu situasinya. Kemudian situasi kedua, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, pada saat kamu memungut
kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, di sini kira-kira setuju atau tidak? Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumbah air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman atau konsekuensi? Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Jadi misalnya siswa itu terlambat saat jam olahraga, pertamanya siswa yang datang duluan itu misalnya sudah lari 2 kali lapangan, terus siswa itu terlambat baru datang, kemudian guru meminta siswa itu keliling lapangan 2 kali. Itu termasuk konsekuensi, ya, untuk pengganti, ya, menggantikan. Nah, ini ternyata dapat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan itu hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan, konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ya, misalnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Kemudian konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu secara paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian yang konsekuensinya itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Konsekuensi marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, jadi perbedaannya itu antara hukuman dan konsekuensi. Apakah masih melakukan hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu. Jadi
terjadi secara tiba-tiba, sedangkan konsekuensi itu perjanjian misalnya. Nanti anak-anak yang nggak piket pulang sekolah harus bersihkan halaman, itu kan termasuk konsekuensi atau pengganti karena anak tidak piket. Itu contoh konsekuensi. Eksplorasi konsep. Kemudian pembelajaran ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sudah pernah buat keyakinan kelas belum, Bu? Keyakinan kelas. Kenapa nggak peraturan kelas? Kok keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu berawal dari peraturan kelas, Pak. Saya nggak mengerti keyakinan kelas. Jadi misalnya kalau kita sedang di jalan raya, kita memakai helm, kira-kira menghindari apa? Menghindari kehilangan Pak polisi atau untuk keamanan? Dua-duanya. Biasanya untuk menghindari tilang. Nah, itu termasuk peraturan. Berarti bukan diri kita sendiri, ya, bukan dari hati kita sendiri. Itu termasuk peraturan. Tapi kalau dari hati kita punya kesadaran, misalnya menggunakan helm itu untuk keamanan, menghindari debu, kecelakaan, keamanan, itu termasuk keyakinan kita diri sendiri. Jadi kita bukan peraturan. Kalau peraturan itu biasanya siswa itu kalau mengikuti peraturan itu untuk apa biasanya? Untuk menghindari hukuman. Nah, di sini kita belajar tentang keyakinan kelas. Berarti supaya itu yakin jika kita hidup bersih pasti akan nyaman. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak kemarin ya untuk COVID? Biasanya agar tidak terjadi virus. Kalau menaati hukuman itu berarti dia tidak dianu petugas misalnya. Mengapa kita memilih peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar kita tidak kena teguran, ya itu kalau misalnya menghindari hukuman atau kalau misalnya keyakinan kelas, biar kita kalau keyakinan, iya kita sadar biar tidak tertinggal materi. Nah, ini budaya positif. Ini peraturan kelas itu sangat. Kemudian ada keyakinan kelas. Kalau sudah melakukan keyakinan kelas, kemudian lingkungan akan menjadi positif dan akhirnya melebar menjadi budaya positif. Seandainya kalau dalam satu kelas itu memiliki budaya positif semua, pasti sekolah nyaman. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa misalnya? Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, dan aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir tertib. Itu kesepakatan kelas. Atau yang sebelahnya,
Yang datang tepat waktu itu Pak. yang warna putih ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Saling menyayangi itu kesepakatan kuat. Saling menyayangi, semangat belajar, dan peduli. Jadi yang kesepakatan kuat itu yang warna putih. Sebelah kanan. Jadi kami guru dan murid yang saling menyayangi. Dan kami murid yang semangat belajar. Dan C itu kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah ini termasuk keyakinan atau kesepakatan kita. Ya, keyakinan kelas. Ini bagus kalau ditempel yang mudah dilihat siswa. Jangan di belakang pintu atau di atas. Kalau seandainya Bapak ingin melihat ini bisa ditambahin. Bisa ditambahin. Sabar ya ini. Di atas, jangan di bawah meja. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Hormat, ada bekerja, diterima dan dimiliki. Ekor. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan lebih yang telah ditugaskan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Di sini ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya gimana, Bu? Ayo. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelasnya. Setelah membaca buku, kami selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Sama gitu. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Bisa diganti kalimatnya. Kami selalu menghormati. Kami selalu menyayangi teman-teman. Bisa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa diganti kalimatnya ini menjadi keyakinan. Datang tepat waktu. Ya, kami selalu datang tepat waktu. Misalnya. Dilarang menggunakan narkoba. Ayo, keyakinan kelasnya apa? Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba bisa menyebabkan opok. Ya misalnya gini, kalau dilarang menggunakan narkoba, misalnya kayak kami selalu menjaga kesehatan. Itu. Kami Narkoba selalu berbahaya bisa. menjaga kebersihan, kesehatan. Bisa narkoba berbahaya. Jadi kita Narkoba merusak kesehatan. peraturan kita ubah menjadi keyakinan kelas itu. Pergantian atau menunggu giliran. Budayakan antri. Ya, kami selalu Budayakan antri. ya budaya antri. Gunakan masker.
Iya, selalu menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau ke koridor. Berhati-hati. Berhati-hati. Ya, kami selalu berhati-hati. Atau ada lagi? Kalau sekolah gadis itu kalau di kementerian kelas Jalannya pelan-pelan. jalannya pelan-pelan. Nah, selalu jalan pelan-pelan. Aku pernah latihan ini lagi. Selalu berhati-hati. Itu contoh peraturan dan keyakinan kelas. Nah ini adalah jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah selalu tanggung jawab. Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Atau keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Bisa menghormati orang lain juga bisa. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menggiliran. Menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor untuk keselamatan dan keamanan. Semuanya jajan baru. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan manusia itu apa saja, Bu? Kebutuhan apa aja? Makan, minum, gerak. Ya, biasanya manusia itu ingin kebahagiaan. Benar nggak, Bu? Kebahagiaan, terus keselamatan, kenyamanan, kekuasaan, rasa dicintai, ya kan Bu Yani? Ya, itu kebutuhan dasar manusia. Nah ini kebutuhan dasar manusia itu ada rasa ingin diterima, ada kesenangan, kemudian ada lagi kebebasan atau penguasaan. Nah itu kebutuhan dasar manusia. Kalau rasa diterima itu contohnya gimana? Penguasaan berarti manusia itu biasanya ingin berkuasa dalam suatu kelompok. Ada yang penguasaan, ingin menguasai sebuah apa gitu. Ingin lebih dari yang lain. Ya enggak? Kebebasan? Ya pasti semua manusia ingin merasa bebas. Kesenangan? Pasti. Ya. Kenyamanan. Ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kasih sayang dan rasa diterima.
Ada nggak yang pengen disayangi di Ya. kantornya? Nah ini ya anak, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal aku suka dan senang bernyanyi. Berarti kebutuhannya apa anak ini? Kesenangan atau kebebasan atau rasa ingin diperhatikan? Semangat, ada yang kebebasan. Terus ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhannya apa? Kasih sayang, kebebasan. Kasih sayang, rasa kasih sayang. Terus aku bosan. Masa Kebebasan. belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Ayo, Kebebasan. gunain sama ini. Kebebasan, penguasaan. Terus yang terakhir, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kenyamanan. Ayo, apa? Endra. Kesenangan ya. Oh, kesenangan. Kesenangan. Kan kenyamanan ya. Kan nggak nyaman dia kalau begini. Iya. Kan gambarannya jelek. Terus malah sama gurunya ditunjukin ke teman-temannya. Iya, kenyamanan berarti kan Kenyamanan. Kenyamanan ya. Boleh itu perlu kesenangan. Iya, perlu kesenangan ya, sebel dari itu tidak takut hari ini. Jadi ingin rasa diterima, cintai, sayangi. Kontrol. Buat. Nah di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu guru itu seorang penghukum. Terus ada juga guru itu membuat orang merasa bersalah. Ada juga guru itu bisa menjadi seorang teman, pemantau atau manajer. Kira-kira kita di antara kelima ini, kita bagian yang mana? Penghukum, pembuat anak bersalah, terus teman, pemantau atau manajer? Penghukum, misalnya merasa anak bersalah. Tahu saja penghukum kayak gini. Gini, datang terlambat terus. Sana, bersih. Nah, itu contoh guru seorang penghukum. Terus membuat orang merasa bersalah misalnya. Kata-katanya gimana kalau orang membuat bersalah? Seperti ini, mau nggak lain? Nah, itu contoh Lihat kuasa bola. penghukum. Banding-banding. Gimana kamu ini? Kelas ribut terus, gak malu apa sama kelas yang lain? Kelas kotor. Itu contoh guru pembuat bersalah. Kemudian kalau teman misalnya, misalnya murid terlambat, misalnya yoga, sini kamu, gimana kamu ini, masa terlambat terus? Ya sudah, sana masuk kelas, bisa jam 9 lagi. Itu contoh guru sebagai teman. Kalau pemantau
Kalau pemantau biasanya guru itu memiliki data-data misalnya. Ya. Ada si ini sudah nggak masuk 2 kali. Nah, kemarin kamu Nggak masuk. sudah tidak masuk selama 5 hari. Kemarin lagi sudah tidak masuk 2 hari. Kemana saja kamu? Nah, Gagal. Dulu. tuh. Sekarang ada lagi. Bisa nggak? Iya, bisa nggak kamu kurangin itu? Cuma seminggu. Itu contoh pemantau. Nah, sekarang kalau manajer, misalnya manajer, seorang manajer, biasanya dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Seorang guru penghukum atau merasa bersalah? Merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu contoh guru penghukum, manajer, atau pemantau. Maka bisa karena tidak pernah, berarti kan nggak cuma sekali. Pemantau, ya berarti siswa ada datanya ya berarti. Kamu sudah berapa kali tidak masuk, kan pemantau. Pantau berarti memantau siswa. Kemudian ya, ayolah lakukan demi ibu bapak teman ya. Ayolah coba kamu lakukan demi ibu, biar ibu tidak dipikir terus sama bapak kepala sekolah. Itu contoh soal guru sebagai teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu menjadi yang paling terakhir. Pemantau. Nah ini masuk dulu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu seorang pembuat orang merasa bersalah. Kemudian apa lagi? Baik Bapak Ibu, itu tadi ada tugas. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah itu adalah seorang penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak. Itu adalah guru sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu guru sebagai penghukum. Nah itu ada bergerak antara apa maksudnya? Peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Ya, sebenarnya nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak, kalau kamu tidak mengerjakan soal ini, saya akan menghukum kamu. Contoh seorang menghukum atau
konsekuensi membuat anak tidak nyaman. Kemudian eksplorasi konsep pembelajaran. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagus untuk kesalahan. Iya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu hukuman, sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman. Korban mendapat keadilan, murid anak akan tersakiti, perilaku pasif-pasif meningkat. Itu contoh hukum. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi atau tidak nyaman untuk jangka pendek. Korban itu biasa saja. Murid dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dan murid mendapatkan kekuatan atau masalah terpecahkan. Nah, kemudian ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar kesalahan. Jadi restitusi itu belajar atau dari kesalahan. Kemudian restitusi juga memperbaiki hubungan. Ada tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu segitiga restitusi. Yang bagian bawah itu menstabilkan identitas. Kita bisa menanyakan misalnya ada salah. Nanti ada videonya. Nah, di sini guru bisa identifikasi. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu contoh menstabilkan identitas. Itu kalimat-kalimat pertama yang mungkin kita ucapkan kepada siswa yang melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian yang kedua itu validasi kebutuhan. Pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian ada lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Baru menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kita sepakati? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Suatu saat nanti itu yang bisa kita tanyakan kepada siswa. Nah ini guru, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu kata-kata yang pertama kita ucapkan ketika ada anak yang bersalah. Jadi itu menstabilkan identitas. Misalnya ada anak yang lagi terus datang terlambat, tidak tiket, kemudian siswa yang ribut,
bisa kata-kata yang bisa kita ucapkan, mungkin ditambahin sedikit. Oke. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, itu kata yang ketiga. Dan yang kedua, baru kita menanyakan validasi kebutuhan, membuat murid mengenal basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah, Bu, ini yang kedua ya, kata-kata yang kedua. Guru berkata, yang pertama itu, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Nah, itu pasti siswa itu tidak bersalah, pasti ada alasannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Tapi siswa itu diminta untuk bersikap yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu inginkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu validasi kebutuhan. Artinya membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia ada tujuan untuk memenuhi kekuasaan, kasih sayang, kemudian keahlian. Terus yang ketiga, pertanyaan yang kedua, yang ketiga itu kita bisa berkata menanyakan keyakinan kita. Menanyakan keyakinan itu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Karena dulu berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Tadi ada kesepakatan kelas kan tadi di slide yang pertama. Jadi apa nilai yang kita percaya di kelas? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu yang seperti apa? Sampai sekarang jawab kelas yang ideal itu yang bersih, nyaman, saling menghormati, kemudian bisa saling sapa. Kelas yang ideal ini seperti apa? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa berikutnya yang akan datang? Saya ingin jadi anak yang lebih baik, Pak. Atau bisa juga saya akan tidak mengulangi lagi, Pak, kesalahan saya. Itu contoh keyakinan. Apakah yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Misalnya. Jadi kalau anak melakukan itu, kita tanya apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Kamu menjadi orang yang seperti apa suatu saat ini? Intervensi ini bisa membuat murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau dan manajer. Ini biasanya pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang pemantau atau manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, Pak. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Tidak, Pak. Saya ingin menjadi yang baik. Apakah bisa merubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu?
Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulainya? Mulai dari sekarang, Pak, saya akan menjadi anak yang lebih baik. Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Sepertinya kamu punya masalah, bisakah saya membantunya? Dana misalnya. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Karena itu pertanyaan-pertanyaan seorang pemantau atau manajer refleksi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, itu tadi hasil pemaparan dari saya. Kalau ada salah berkata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyaknya materi. Hah? Iya, bener-bener. Terima kasih. Ada 53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak-anak, hari ini kita sebelum belajar kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Nggak tahu. Iya, keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas. Ya, misalnya jangan buang sampah sembarangan, kemudian harus saling menghormati, tidak saling mengganggu, ya. Nah, kita di sini membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ya, hampir sama dengan peraturan kelas. Bedanya apa kalau peraturan? Keyakinan dengan peraturan. Kalau keyakinan itu benar-benar dari hati kita sadar, ya. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menyebutkan keyakinan kelas yang kira-kira apa? Pak, menjaga kebersihan. Menjaga? Ya, bagus. Menjaga kebersihan. Saling membantu. Menjaga kebersihan. Kemudian apa? Pak, saling membantu. Saling membantu. Iya, Cila, boleh saling membantu. Pak, saling peduli. Saling peduli, ya, saling peduli. Bagus. Apa? Pak, datang tepat waktu, Pak. Datang tepat. Ya. Tepat waktu. Ada lagi? Pak, mengerjakan tugas tepat waktu, Pak. Datang tepat waktu. Apa? Iya, mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, jadi ada 5 ya. Kita sepakat ya. Berarti kita selalu menjaga kebersihan. Ada lagi? Siapa? Pak, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Oh ya, ada lagi masih. Menjaga. Terus apa? Dan meletakkan barang di tempatnya. Ya, ya benar. Di
tempatnya. Ada lagi? Sesuai tempatnya. Di mana? Di sini. Nomor 7. Nomor apa? Nomor 7. Nomor 7. Apa? Sesuai tempatnya. Sesuai tempatnya. Oh, berarti ini menjaga meletakkan barang di tempatnya. Berarti di sini ya, sesuai tempatnya. Nah, ada lagi. Habis. Nah, berarti kita apa? Berarti kita sepakat ya. Kita di kelas ini harus selalu menjaga kebersihan. Saling Kemudian membantu. saling membantu. Saling peduli. Peduli. Datang tepat waktu. Tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Iya. Kemudian, Menjaga. nah sekarang kita sudah sepakat. Nah sekarang coba kita tanda tangani bersama ya. Kita tanda tangani bersama. Jadi mulai dari Ainun, kemudian dari sini ya. Kita tanda tangani di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acila Marsya Azara dari SD 6 Muara Telang. Menurut saya, membuat keyakinan kelas sangat penting bagi meningkatkan budaya positif. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas bersama Pak Eri. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih Pak Eri. Bersama Pak Eri. Terima kasih Pak Eri.